Oke, selamat pagi Sobat Tutorpedia Plus. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya di Corel Draw. Saya menggunakan Corel Draw versi X7 karena untuk membuat teks efek dengan tulisan yang seolah-olah pecah ini, fitur teks di Corel Draw X7 sudah cukup bagus. Jadi nanti kita akan membuat yang sangat mudah sekali dengan menggunakan yang namanya Smart Fill Tool. Nah, bagaimana caranya kita membuat teks efek pecah ini? Pertama kita akan membuat lembar kerja baru, klik New atau Ctrl N. Di bab awal sudah dibuat bagaimana cara membuatnya. Kemudian kita akan membuat kotak yang seukuran dengan meja kerja A4 kita. Klik dua kali pada kotak berikut. Nah, maka kita akan buat meja kerja ini, kita bisa mewarnainya. Kemudian kita membuat teks, karena temanya adalah teks yang seolah-olah pecah, maka kita akan menuliskan tulisan yang sesuai. Misalkan kita buat tulisan pecah gitu ya, ketikan pecah kemudian perbesar misalkan 140. Kemudian pindahkan teks ini ke tengah ini, ke sini. Untuk membuatnya presisi di tengahnya, klik Shift, kemudian klik objek yang kedua ini, klik C dan E. C itu artinya center dan E itu artinya tengah, tengah atas bawah ya, center tapi antara atas dan bawah. Oke, untuk membuat teks yang seolah-olah pecah ini kita memilih font yang agak tebal karena nanti biar sesuai. Kemudian Shift lagi CE supaya tetap di tengah, kita sesuaikan besarnya. Nah, kita akan membuat potongan ke sini ya, sesuai yang ini, sesuai dengan teks efek ini. Oke, setelah itu kita akan membuat segitiga yang memotong. Jadi karena untuk mendapatkan efek pecah seperti ini, kita perlu pemotong ini yang segitiga ini dengan titik pusat di sini. Jadi yang pertama kita akan membuat segitiga memanjang dengan tools yang namanya rectangle tool atau bisa tekan F6. Kemudian kita jadikan segitiga dengan shape tool atau F10. Jangan lupa untuk merubahnya menjadi bentuk shape. Karena tadinya objek, kita klik ke convert to curve sekali, kemudian kita pindahkan ke tengah, delete yang satunya. Nah, untuk menjadikan terpotong, maka kita sesuaikan bentuk potongannya. Kemudian putar karena kita ingin menggandakan bentuk segitiga ini. Tarik titik pusatnya ini ke ujung sini, kemudian tarik ke atas satu kali, kemudian tarik ke bawah satu kali. Oke, sudah. Jumlahnya saya tidak membatasi ya, artinya Anda bisa membuatnya sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan. Kalau ini saya hanya menyontohkan 3 saja. Ini kita usahakan supaya berada persis di titik potongnya, seperti ini misalnya. Begitu juga dengan yang atas ini. Oke, jika sudah, di sini kita punya 3. Kita seleksi semuanya, 1 dengan tekan shift kemudian klik 2, 3. Maka kita akan mendapatkan pemotong objek ini sebanyak 3 segitiga ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan setelah ini? Keunggulan ketika kita menggunakan Corel X7, kita punya tools yang namanya Smart Fill. Nah, jadi Smart Fill tool ini berlaku ketika ada objek segitiga, kemudian ada huruf atau teks yang sudah overlay di sini. Kita tinggal pilih, misalkan kita klik atas ini ya, huruf A, maka dia akan berubah karena kita dipilih warna hijau di sini. Maka yang muncul di sini hijau. Nah, yang harus dilakukan berikutnya adalah tinggal klik semuanya, karena dengan mengklik ini kita menciptakan objek baru yang dia sudah terpotong gitu. Jadi kalau sebenarnya di sini ada teknik namanya trim. Misalnya kita ingin memotong, tetapi karena ini sudah ada smart fill, kita nggak perlu pakai trim, dia otomatis akan fill colornya. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah mewarnai semua ini, kemudian klik semuanya.
jangan sampai ada yang terlewat. Nah, oh, maaf ini nggak perlu. Terus yang kecil ini nggak usah ini. Jadi yang diklik itu hanya teksnya aja, karena nanti kalau diklik objek ini dia juga jadi objek. Nah kan ini Ctrl Z saja, tidak usah ini juga, ini kita pilih. Nah kira-kira kalau sudah semuanya, maka kita akan mendapatkan objek yang terpisah satu-satu. Nah dengan begini maka objek pemotongnya yang segitiga ini kita bisa delete. Kemudian kita bisa pisahkan mana yang kira-kira mau dipisahkan. Kita pakai F2 ya untuk seleksi. Misalkan yang atas, barisan atas ini yang kecil, terus kemudian yang atas ini. Jadi kita mengasumsikan bahwa ini adalah satu bagian yang terpisah. Kemudian kita tarik ke atas. Nah jadi dia terpisah. Lah apakah pecahannya harus seperti ini? Tidak, bebas. Artinya kalau misalkan ini mau dipisah sendiri terus kemudian seperti ini nggak ada masalah. Cuman untuk mendapatkan objek yang bagus, kita Ctrl Z, jadi seolah-olah pecahannya itu memang terstruktur. Nah kita pilih baris ini. Sekarang kita pilih yang objek yang ketiga, ini ya baris yang ketiga. Kita bisa bilang kita tarik ke kiri, jadi seolah-olah dia terpisah. Kemudian yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, tarik ke bawah. Yang kecil, yang kecil ya, kita seleksi yang kecil. Jadi kita sudah mendapatkan efek teks yang terpecah. Lalu kita bisa menghapus, kita pilih F2 ya, tekan F2 maka kita dapat zoom, atau bisa kita pakai zoom tool, perbesar yang bagian ini. Kita delete yang hitam, yang font aslinya. Jadi yang dijelek di sini ini font asli. Jadi Smart Fill itu tidak menghilangkan font asli ya, baru kita delete. Oke, sekarang kita sudah dapatkan efek pecah. Jadi biasanya untuk mendesain seperti ini harus menyesuaikan tema desain. Misalkan kita ingin membuat hati-hati kayak tadi, misalkan yang pertama ya, hati. Terus kita tambahkan teks lagi, mudah pecah. Ini bisa jadi sebuah poster tersendiri. Nah contohnya sudah saya buatkan, misalkan seperti ini, seperti ini. Nah mudah pecah, ada gambar gelasnya gitu, dengan background yang mungkin akan agak sedikit bagus, maka kita akan mendapatkan efek pecah. Nah ini beda ya, kalau ini pecahannya agak random. Ini gimana caranya? Ini ada tambahan sedikit tutorial. Misalkan kita membuat tulisan yang pecahnya ini enggak rata, kita bikin tulisan lagi, misalkan pecah 2. Kita pilih font yang lain misalkan. Ini. Lalu kita ingin memotongnya, misalkan huruf P ini ya. Kita ingin memotongnya, saya mau potongannya random, tinggal pilih ini freehand tool. Jadi di freehand tool ini kita pakai, kemudian kita potong huruf P-nya, bebas, acak. Set sini misalkan, potong sini lagi, terus potong sini misalkan. Nah, dengan teknik yang sama, kita pilih Smart Fill, maka kita bisa mewarnai hanya sebagian ini. Nah, lalu setelah itu delete pemotongnya, lalu kita bisa tarik huruf P-nya. Nah, maka pecahannya itu random, tidak teratur. Lalu kita lanjutkan untuk objek berikutnya, misalkan pecahnya yang huruf E ini. Misalkan ini huruf E, kita potong sini, terus kemudian potong sini, bebas ya, ini random aja. Pakai freehand. Sudah dibahas di bab sebelumnya, silahkan dicek. Kita pakai Smart Fill, pilih ini, pilih semuanya, baru delete aslinya, lalu pisahkan. Begitu juga dengan huruf C.
saya ingin potong jadi 2 misalkan, set toanya kita potong bebas, tidak ada aturan, karena pecah, yang namanya pecah itu kan tidak ada aturan baku untuk pecahnya objek ya. Misalkan begini, pecah 2-nya kita potong dulu semua. Ini random aja, jadi nanti kreasi Anda lah yang menentukan bagaimana potongan ini jadinya. Nah, kita pilih Smart Fill seperti tadi, kita pilih objeknya semuanya, jangan sampai ada yang terlewat. Terus angka 2-nya juga. Nah, setelah itu delete semua objek potongnya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan teknik pecah yang sedikit berbeda di sini. Jadi kita tinggal geser pecahannya, random ya, bebas, nggak ada aturan untuk, karena namanya objek pecah itu ya bebas, terserah yang desain. Oke, kita pisahkan semua biar lebih kelihatan pecahnya. Terus kemudian kita juga pecahkan semuanya. Oke, kemudian huruf aslinya kita delete yang hitam ini. Nah, ini jauh lebih menarik ya, karena untuk pecahannya ini jauh lebih random gitu. Nah, sedikit untuk menambahkan biar lebih menarik, kita tambahkan shadow. Ini ya, drop shadow, kita pilih small ini, kita pilih warna hitam biar agak sedikit kontras dengan backgroundnya. Nah, oke, ini sudah kita dapatkan pecah yang kedua. Jadi aplikasinya bisa seperti ini, kita tambahkan gelas, tambahkan background dan lain sebagainya. Oke, sekian tutorial kita kali ini, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan update pelatihan terbaru dari saya untuk tutorial berikutnya. Terima kasih.